Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas iman kepada para nabi. Selanjutnya berkata muallif rahimahullahu ta'ala, adapun setelah membahas rukun iman yang kelima, yaitu kepada para rasul, mu'alif menyatakan wal ba'thi ba'dal maut. Ahlus sunnah mengimani kepada adanya hari kebangkitan setelah kematian. Makna ba'ats adalah al-ikhraj, yakni ikhrajun nas min quburihim ba'da mautihim. Makna kebangkitan adalah dikeluarkannya, maksudnya dikeluarkannya manusia dari kubur-kubur mereka setelah kematian mereka. Wa hadza min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah. Dan ini termasuk keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, sunnah yang sahihah, ijma' kaum muslimin, bahkan juga diyakini dalam agama Yahudi dan Nasrani, karena mereka meyakini bahwa ada satu hari di mana semua manusia akan dibangkitkan dan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Adapun dalil-dalil dari Al-Quran adalah, pertama surah At-Taghabun ayat yang ke-7, Allah menyatakan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Orang-orang kafir berkeyakinan mereka tidak akan dibangkitkan. Jawab oleh Muhammad, ya, demi Rabbku kalian semua pasti akan dibangkitkan.
bantahan yang diberikan oleh Rasul SAW atas perintah Allah dalam ayat ini menunjukkan dipastikannya ada hari kebangkitan dengan 3 penekanan. Penekanan pertama ada sumpah, wa rabbi, dan demi Rabbku. Sumpah maknanya takkid, menguatkan atau memastikan. Kedua, adanya huruf lam taukid, la tub'atsunna, tadinya tub'atsuna. Ada masuk huruf la, lam taukid yang dibaca pendek jadi la tub'atsuna. Kemudian ditambah dengan huruf nun, taukid tsaqilah di akhirnya jadi la tub'atsunna. Jadi 3 kali penekanan, 3 kali takkid. Ada sumpah, ada huruf lam taukid, ada huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya, dan ini menekankan dipastikannya adanya hari kebangkitan. Dalam surah Al-Mu'minun 15 dan 16 Allah menyatakan thumma innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah ini kalian akan dimatikan. Kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Dan banyak lagi ayat lain yang menjelaskan bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Wajib untuk kita yakini. Adapun hadis-hadis sangat mutawatir tentang akan dibangkitkannya manusia setelah kematian mereka pada hari kiamat nanti. Berkata Rasul SAW, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah huffatan uratan ghurolan. Kalian pasti akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikumpulkan dan dalam 3 keadaan. Pertama dalam keadaan huffat. Huffat itu tidak bersendal, tidak bersepatu, tidak berkaos kaki, tidak beralas kaki. Kedua, uratan, tidak berpakaian walaupun sehelai benang. Dan yang ketiga, ghurolan, dalam keadaan tidak berkhitan. Dan banyak lagi hadis, saking banyaknya hadis tentang akan dibangkitkannya manusia pada kiamat, pada hari kiamat, sampai mencapai derajat mutawatir. Ini dalil yang kedua, wajib bagi kita meyakininya. Ketiga, kaum muslimin ijma dengan ijma yang qat'i bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat berjumpa dengan Allah untuk dibalas seluruh amal-amalnya, yang besar termasuk yang kecil. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil debu, dia akan melihat. Apa yang dia lihat? Catatannya dan balasannya, serta wujud dari pahala amalan kecil tersebut. Wujud ini yang kemudian ditimbang. Karena Ibnu Abbas berkata, kullu thawabi amalil ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amal-amal Bani Adam akan berwujud pada hari kiamat. Lalu wujud ini yang ditimbang. Ada catatan, ada wujud dari pahala, dan ada balasan. Semua ini tiga-tiganya akan dilihat oleh pelakunya, sekecil apapun amal tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Termasuk yang buruk juga, sekecil apapun akan ada catatannya, akan ada wujudnya, dan akan ada balasannya. Semua itu nanti akan dilihat oleh para pelakunya. Maka jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun, baik yang baik ataupun yang buruk. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian anggap enteng, anggap kecil kebaikan walaupun sedikit. Fattaqun nar walau bisyikki tamr. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Kurma dibagi dua. Sepotongnya disedekahkan. Jangan anggap enteng, ada balasan. Termasuk yang buruk juga ada balasannya. Ada catatannya, ada wujud dari pahala yang ditimbang dan ada balasan. Seandainya balasan terkecil dari sebuah dosa, karena dosanya juga kecil, dibalas dengan azab teringan di neraka, maka kita sering mendengar hadis azab yang teringan di dalam neraka itu dikasih sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai oleh kaki, apa yang terjadi? Ubun-ubunnya langsung mendidih dalam neraka. Itu yang teringan. Andai dosa terkecil yang tersisa diazab dengan azab teringan, itulah azab teringannya. Bagaimana dengan dosa yang lebih besar dan azab yang lebih dahsyat daripada azab teringan tadi? Allah pun berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bersusah payah menuju kepada Allah dengan kepayahan yang sangat. Kemudian kamu akan menemuinya, akan berjumpa dengan Allah. Hidup kita ini perjalanan yang payah menuju Allah untuk bertemu dengannya. Yang kita lakukan sekarang ini. Maka ketika membahas ayat ini berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fatadhkuru hadzal liqa hatta ta'mal lahu khaufan min an taqifa baina yaday Allahi azza wa jalla yaumal qiyamah wa laysa indaka syai'un minal amali shalih. Coba ingat-ingat pertemuan dengan Allah kelak. Bayangkan agar kamu bisa beramal sebagai persiapan menghadapi pertemuan ini, agar kamu takut kamu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat tanpa membawa amal baik, amal soleh apapun. Takutlah akan hal itu. Unzur madza amilta liyaumin naqlah. Perhatikan persiapan apa yang sudah kamu lakukan untuk menghadapi hari ini. Wa madza amilta liyaumil liqa. Apa yang sudah kamu amalkan untuk menghadapi hari pertemuan seperti ini. Kebanyakan manusia, kata beliau, fa inna aktsaran nasi al-yaum yanzuruna madza amilu lid-dunya. Ma'al ilmi bi anna hadhihi ad-dunya allati amilu laha la yadruna hal yudrikunaha am la. Qad yukhattitul insan li amali dunyawi yaf'aluhu ghadan aw ba'da ghad walakinnahu la yudriku ghadan wala ba'da ghad. Kebanyakan manusia pada hari ini lebih memperhatikan persiapan untuk kehidupan dunia di masa yang akan datang.
Planning untuk besok bagaimana, untuk lusa, untuk minggu depan, untuk sekian tahun yang akan datang. Rencana seusai kuliah saya harus kerja bagaimana, saya harus punya apa. Itu yang di planning dan diharapkan. Padahal tahu tidak semua yang direncanakan dan diharapkan itu pasti bakal kesampaian. Betapa seringnya manusia bikin planning untuk kehidupan dunia di masa yang akan datang, bikin rencana, bikin langkah-langkah yang sudah direncanakan, ternyata tidak kesampaian. Ada kendala sakit, ada kendala kesibukan mendadak, bahkan mati sebelum rencananya itu dilakukan. Akan tapi apa yang pasti mereka alami yaitu akhirat mereka lalaikan. Mereka mati itu pasti diyakini oleh semua orang. Mereka masuk alam kubur dan di sana ada 3 hal yang harus dihadapi. Ada fitnah kubur berupa pertanyaan di alam kubur. Ada azab kubur yang wajib untuk mereka hindari. Ada nikmat kubur yang wajib untuk mereka raih. Ini pasti mereka lalai dari hal itu. Belum lagi nanti di akhirat. Nasib di alam mahsyar yang pasti dialami. Mereka mengabaikan hal itu. Allah berfirman dalam Al-Mu'minun ayat 63. Ini sudah disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha. Hati-hati manusia berada dalam kelalaian tentang hari kiamat, tentang akhirat. Adapun tentang amalan dunia, mereka berkata dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 63 itu, walahum a'malun min duni dzalikum laha ghafilun. Mereka punya amal-amal untuk dunia, sedangkan untuk akhirat mereka lalai. Di sini Allah menjelaskan 2 upaya, 2 sikap manusia terhadap 2 alam. Alam dunia dan alam akhirat. Ternyata Allah mengungkapkan dua-duanya itu dalam bentuk jumlah ismiyah. Kata Allah, walahum a'malun min duni dzalik. Mereka punya amalan-amalan untuk dunia. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim. Isim itu kata benda, bukan jimat. Terus yang kedua, wahum laha ghafilun, sedangkan mereka kepada hari akhirat lalai. Ini juga jumlah ismiyah. Sedangkan jumlah ismiyah yufidu tsabat wal istimrar, memberi makna, menjelaskan tetap dan terus menerus. Artinya planning mereka untuk dunia seumur hidup. Dan kelalaian mereka tentang akhirat juga seumur hidup. Nah, ternyata di akhirat oleh Allah Azza wa Jalla diungkit lagi ketika mereka mati sampai ke akhirat. Oleh Allah diingatkan lagi. Kata Allah, waja'at kullu nafsin ma'a sa'iqu wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini dalam surah Qaf ayat 22. Apa kata Allah? Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Datanglah setiap orang pada hari kiamat disertai dengan 2 malaikat. Sa'iq wa syahid.
Syaik itu di depan. Syaik itu artinya penuntun, guide. Syaik itu sopir. Bahasa Arabnya. Sopir pasti apa? Di depan yang menuntun atau mengarahkan arah kendaraan. Syahid saksi. 2 malaikat. Dituntun, dipandu menuju Allah Azza wa Jalla, dan ada syahid dari kalangan malaikat yang akan memberikan persaksian atas amalan orang-orang ini. Lalu kata Allah, laqad kunta fi ghaflati min hadza. Kalian lalai dari hal ini ketika kalian hidup di dunia. Nggak kepikiran akhirat gitu. Tidak membayangkan apa yang akan mereka alami dan rasakan di akhirat. Sehingga tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi seperti itu. Fakashafna anka ghitha'ak. Kami bukakan dari diri kamu penghalang dari penglihatan kamu. Fabasarukal yauma hadid. Pada hari ini pandanganmu amat tajam. Makna dibukakan penutup pandangan kita adalah ditutupnya pandangan kita dari perkara gaib di dunia. Tidak melihat adanya malaikat padahal ada. Tidak melihat adanya bangsa jin padahal ada. Aspek-aspek gaib tidak kita lihat. Di akhirat nanti dibuka. Sehingga pandangan mata kalian di akhirat tajam. Bisa melihat perkara gaib, tentu saja kondisi di akhirat. Termasuk malaikat terlihat. Termasuk bangsa jin terlihat. Nah, inilah hari kebangkitan yang disepakati oleh seluruh agama samawi. Orang-orang Yahudi punya agama, meyakini adanya hari akhirat, hari kebangkitan. Orang Nasrani juga demikian. Dan Islam menjadikan ini termasuk salah satu di antara rukun iman. Di antara 6 rukun iman yang wajib diyakini. Dan ini termasuk di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib untuk kita yakini juga. Keyakinan adanya hari kebangkitan wajib memberi dampak positif kepada kita. Apa dampak positifnya? Mempersiapkan. Mempersiapkan diri menghadapi hal itu. Apa bentuk persiapannya? Tahan diri kita dari semua amalan yang membuat kita menderita pada hari kiamat nanti. Pacu motivasi diri kita untuk melakukan amalan yang membuat kita bahagia di akhirat nanti. Bagi orang mukmin yang amalnya dihiasi dengan amal-amal baik, amal soleh, ibadah, aplikasi dari iman, penantian berjumpa dengan Allah itu membahagiakan dan sangat dinanti. Dan ini yang akan dirasakan oleh setiap mukmin menjelang kematiannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Siapa orang yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah mencintai juga pertemuan dengan dia. Dan siapa yang benci pertemuan dengan Allah, Allah membenci juga perjumpaan dengan dia. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika mendengar ucapan ini, Aisyah salah paham. Dikiranya berjumpa dengan Allah itu kematian. Sehingga siapa yang benci kematian, Allah juga membenci berjumpa dengan dia, gitu kan. Makanya Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut." Wahai Aisyah, apa maksud
membenci kematian itu, membenci pertemuan dengan Allah itu maksudnya membenci kematian. Padahal kita semua benci kematian. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kadzalik. Oh, bukan itu maksudnya, hai Aisyah. Tapi maksudnya seorang mukmin bila dia berada di ujung dari kehidupannya di dunia menjelang kematiannya ke akhirat, dia akan didatangi malaikat. Lalu malaikat itu memberikan kabar gembira. Bila kamu kelak berjumpa dengan Allah, kamu bahagia. Kamu gak akan mengalami ketakutan, kesedihan. Bahkan diberikan surga yang Allah janjikan untukmu. Maka ini selaras dengan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas itu. Istiqamah artinya imannya diaplikasikan dalam bentuk amal. Semua perintah Allah dilakukan, semua larangannya dijauhi, dan istiqamah sampai akhir ayat. Malaikat akan turun menjelang kematian. Lalu berbisik, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, jangan takut terhadap masa depanmu di alam barzah dan di akhirat. Jangan sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan dari kehidupan dunia. Jangan sedihkan keluargamu, hartamu, dan seterusnya. Tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Maka mendengar bisikan malaikat itu, orang mukmin pun hilang kesedihannya, ketakutannya, yang ada bahagia. Karena dijanjikan surga ketika berjumpa dengan Allah, saat itulah muncul perasaan mencintai pertemuan dengan Allah. Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Adapun orang kafir, kalau mereka sampai pada titik akhir dari kehidupannya menjelang kepindahannya ke akhirat mau mati, turun malaikat memberi kabar buruk tentang neraka, tentang azab Allah. Ketika jumpa dengan Allah kelak, bahaya. Mereka akan binasa. Maka seketika itu pula muncul perasaan dalam diri orang kafir atau orang durhaka, perasaan benci bertemu dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah adalah penderitaan, maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Nah, jadi ketika manusia mukmin membayangkan apa yang akan dia alami di akhirat dengan berbekal iman, amal soleh, dan semua kebaikannya, maka perjumpaan dengan Allah itu sebuah kebahagiaan. Ingin momen perjumpaan dengan Allah adalah kebahagiaan, maka mereka mempersiapkan momen itu selama mereka hidup di dunia. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangannya dijauhi. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu, khawatir, takut saat atau momen berjumpa dengan Allah itu momen yang membinasakan. Maka takut terhadap demikian mereka tahan dirinya dari hawa nafsu. Mereka tahu yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari itu manusia semua berdiri di hadapan Allah. Takut Allah murka, maka dia tahan dirinya dari hawa nafsu ketika di dunia. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Adapun orang yang takut pada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah, takut Allah murka ketika itu, wa nahan nafsa 'anil hawa, makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat dia menetap kelak.
Inilah efek positif dari apa? Dari keyakinan adanya hari kebangkitan. Keimanan terhadap adanya hari akhir yang kelak dia akan dikumpulkan untuk dibalas seluruh amal-amalnya sesuai dengan jenis dan kadar amalnya. Jenis amalnya baik, dibalas dengan kebaikan. Kadar amalnya banyak, balasannya lebih banyak. Jenis amalnya buruk, maka balasannya buruk. Kadar amal buruknya banyak, maka azab keburukan yang akan dia terima juga lebih dahsyat lagi. Ya, inilah poin yang kelima. Selanjutnya ini yang super penting untuk kita pahami secara benar, jangan disalahpahami. Yaitu rukun iman yang keenam, wal imanu bil qadari khairihi wa syarri. Hadzal ruknus sadis, al imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan ahlu sunnah juga beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Inilah rukun keenam dari rukun iman, yaitu beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Apa itu takdir? Ada dua makna takdir. Takdir yang pertama maknanya adalah ketetapan yang Allah tetapkan di alam dunia dalam kehidupan manusia. Dan inilah yang disebut dengan takdir wajib diimani. Wajib diyakini bahwa Allah telah menetapkan semua takdir itu dan semua yang Allah tetapkan pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Ini takdir pertama. Maka takdir jenis ini semua takdir Allah baik, nggak ada yang buruk. Kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Ada peristiwa yang baik, ada peristiwa yang buruk. Takdir dalam bentuk peristiwa yang buruk ya semua yang membuat manusia menderita. Musibah, azab karena dosa-dosa kita, itu semuanya ditetapkan oleh Allah. Maka takdir dalam arti peristiwa yang terjadi karena ketetapan Allah, ya ini ada yang buruk. Seperti musibah-musibah, sakit, menderita, kemiskinan, gitu ya, kematian. Maka itu takdir yang buruk karena terasa buruk bagi orang yang mengalaminya. Nah inilah yang dimaksud beriman kepada takdir Allah baik yang baik ataupun yang buruk. Apa yang Allah takdirkan di alam jagat raya ini wajib kita yakini sudah tertulis di sebuah catatan sejak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Langit buminya belum ada. Tapi ketetapan Allah yang sudah tercatat akan terjadi dalam kehidupan di alam jagat raya ini sudah ada. Sudah tertulis. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Hajj ayat yang ke-70 Allah menyatakan, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah, bukankah kamu tahu bahwa Allah mengetahui semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi? Dan sesungguhnya semua itu telah tertulis dalam kitab. Kitab ini kitab Lahul Mahfuz. Dan sesungguhnya semua itu mudah bagi Allah. Lihat lagi Al-Quran surah Al-Hadid 22 dan 23.
Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi atau peristiwa yang menimpa diri kalian kecuali semua itu telah tertulis dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, dan sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Jadi ayat-ayat itu menyatakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, catatan di dalam kitab tentang seluruh peristiwa yang kelak akan terjadi sudah ada. Langit buminya belum ada, catatannya sudah ada. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alfasana. Wa kana arshuhu 'alal ma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mencatatkan takdir-takdir yang akan terjadi kepada seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lihat perencanaan Allah terhadap apa yang akan terjadi di alam jagat raya itu begitu matang. Kalau seorang arsitek, insinyur, arsitek atau sipil mau membangun sebuah bangunan, itu beberapa tahun sebelumnya kan sudah dirancang ya. Bangunannya itu secara detil, secara rinci, bangunnya bertingkat berapa, fondasinya kedalaman berapa, besinya ukurannya berapa, kan gitunya. Bahkan rancangan secara detil dari setiap bagiannya itu sudah ada. Saya nggak tahu berapa tahun sebelumnya itu. Sebelum dibangun rancangan itu sudah ada berapa tahun. Plus AMDAL, analisa dampak dan lingkungan. Kalau nggak salah 2 tahun sebelumnya AMDAL itu sudah harus dilakukan. Bangunannya belum ada, rancangannya sudah ada. Jangan sampai ada yang salah atau kelewat gitu ya. Jangan sampai bangunan ini didirikan tapi mengakibatkan banjir, mengakibatkan macet, mengakibatkan longsor, macam-macam. Harus ada AMDAL tuh begitu tuh. Ini orang, ini arsitek, ini sipil, perencanaan itu beberapa tahun sebelumnya harus sudah ditetapkan sebelum bangunannya ada. Gambarnya kan sudah ada dulu ya. Terus dimusyawarahkan dengan banyak pihak. Ini benar-benar. Setelah semua pihak menyetujui benar, baru prung dibikin pondasi kan gitu. Itu orang. Akhirnya bangunan jadi sesuai dengan ekspektasi, harapan, perencanaan. Ini Allah mau bikin alam ini 50.000 tahun sebelum alamnya ada, rancangannya sudah ada. Termasuk apa? Termasuk seluruh kejadian peristiwa yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Tak ada satupun daun yang jatuh di tengah hutan belantara yang masih perawan, kecuali itu sudah direncanakan, sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Tak ada satu debu pun yang bergerak karena tiupan angin, kecuali semuanya itu sudah ada catatannya, rancangannya. Apalagi kalau peristiwa-peristiwa besar yang berdampak besar pada kehidupan manusia, pasti itu sudah dirancang, ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah, dan seluruh takdir Allah itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apa yang tercatat di sana pasti kejadian. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, maksudnya yang dikehendaki itu yang Allah takdirkan, itu pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, tidak Allah takdirkan,
tidak mungkin terjadi. Maka apa yang terjadi, kebaikan atau keburukan, semua kehendak Allah, semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu khairihi wa syarrihi amma wasful qadari bil khairi fal amru fihi zahir. Adapun ucapan Nabi SAW khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Adapun ucapan takdir yang baik maka sudah jelas. Semua takdir dan ketetapan Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Wa amma wasful qadar bisyarr fal muradu bihi syarrul maqdur la syarrul qadar alladhi huwa fi'lullah. Adapun penjelasan ada takdir buruk, maksud takdir buruk adalah peristiwa yang Allah takdirkan yang menimpa makhluk. Bukan ketetapannya. Makanya tadi saya bilang takdir itu ada dua. Pertama, takdir berupa ketetapan Allah yang pasti terjadi. Kalau ketetapan Allah itu pasti baik semuanya, nggak ada yang buruk. Kedua, peristiwa yang terjadi karena ketetapan Allah tersebut. Nah, ini ada yang buruk. Jangankan, ini bukan menyamakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Antara ketetapan Allah dengan ketetapan manusia. Kias ini disebut kias aula. Aula itu kalau manusia aja bisa begitu, apalagi Allah gitu loh. Contohnya dokter, saya sering ungkapkan ini. Ketika dokter melihat kondisi pasien, dia menetapkan beberapa ketetapan untuk mengobati sang pasien. Seluruh ketetapan dokter itu pasti baik. Minimal di mata dokter, di mata ahli kesehatan, pasti baik. Nggak ada yang buruk karena demi kesehatan. Tapi bentuk dari ketetapan dokter kadang terasa buruk oleh si pasien. Karena si pasien menderita. Kata dokter ini mah harus disuntik. Ketetapan dokter untuk menyuntik pasien baik apa buruk? Baik. Tapi peristiwa penyuntikan oleh dokter ke si pasien terasa oleh si pasien baik apa buruk? Buruk. Apa buruknya? Sakit. Ya tegang lagi. Ketika mau disuntik itu berbagai macam pikiran buruk muncul. Bawa-bawa salah obat. Jangan-jangan salah titik cep dan nancep dina tulang. Jangan-jangan nanti patah. Si jarumnya akhirnya menetap di dalam pikiran-pikiran sebenarnya ada di benak pasien enggak? Pasti ada. Ada yang mengalami di sini? Ya, semua yang mengalami begitu. Maka hampir semua orang takut. Jangankan orang biasa, ABRI yang terlatih hebat mental fisiknya, ototnya begitu kokoh kuat, lihat jarum mah teriak-teriak, ada yang begitu? Ada banyak. Jadi peristiwa suntikan itu buruk bagi si pasien karena membuat menderita. Tapi baik ketetapan dokter ketika harus suntik atau efek dari suntikan itu untuk jangka waktu yang panjang, ini pasti baik. Itu dokter. Kadang-kadang lebih dari disuntik. Harus diinfus. Kalau disuntik kan gejala beberapa detik, 1-2 detik udah. Kalau infus mah terus kan. Berjam-jam bahkan berhari-hari. Ada yang tahunan ada. Kadang lebih dari infus. Kadang harus dibedel, dioperasi. Kadang harus diamputasi. Ketetapan dokter menyuntik, menginfus, mengoperasi, bahkan mengamputasi, ketetapannya pasti baik. Tapi peristiwanya terasa buruk oleh si pasien karena itu menyakitkan.
Walaupun buruk terasanya, teralami oleh si pasien, dampaknya untuk jangka panjang lebih baik. Apalagi takdir Allah. Ketetapan Allahnya, takdir Allahnya pasti baik. Dan efek dari takdir Allah ini juga pasti baik. Jadi kalau ada takdir buruk, bukan ketetapan Allahnya yang buruk, tapi peristiwa yang terjadi karena ketetapan Allah tersebut. Inilah yang dimaksud wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruknya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dan wajib untuk kita imani. Berkata mu'allif selanjutnya khusus untuk takdir-takdir yang buruk. Tsuma'lam aydan anna hadzal maf'ul alladhi huwa syarrun qad yakunu syarran fi nafsihi lakinnahu khairun min jihatin ukhra. Ketahuilah bahwa takdir yang dianggap buruk oleh orang yang mengalaminya sebenarnya baik dilihat dari aspek lain. Semua ketetapan-ketetapan yang terasa buruk oleh orang yang mengalaminya hanya buruk dari satu sisi saja, yaitu rasanya membuat mereka menderita. Seperti sakit, seperti ada musibah. Buruk itu hanya dari satu sisi, membuat mereka menderita, baik fisik ataupun psikis, sudah. Selain itu, maka efek yang muncul hanyalah kebaikan. Pertama, dengan musibah atau dengan takdir Allah yang buruk itu lahir kebaikan berupa digugurkannya dosa, dihapusnya kesalahan. Semua penderitaan menyebabkan orang itu dihapus kesalahannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Untuk apa kerusakan tersebut Allah munculkan karena dosa manusia? Agar Allah merasakan kepada mereka dosa atau efek buruk dari dosa yang mereka lakukan dan agar mereka kembali. Ada dua kebaikan yang Allah terangkan di dalam ayat ini. Dua kebaikan dari musibah kerusakan yang teralami oleh manusia. Pertama, sebagai sanksi hukuman atas sebagian dosa manusia, sehingga dengan sanksi itu dosanya terhapus. Kedua, la'allahum yarji'un, agar mereka taubat kembali kepada Allah. Ini dua maksud. Maka berkata Rasul SAW, ma min muslimin asabahu al-adha. Tidak ada seorang pun muslim yang mengalami gangguan, penderitaan, atau disebutkan min muslimin asaba min muslimin hamun wala haznun wala ghamun wala adhan wala nasabun wala wasabun wala saqmun hatta syaukah yasyukuha. Tidak ada yang menimpa seorang muslim baik kesedihan, keresahan ataupun kegelisahan, atau ketakutan, atau kelelahan, kepenatan, kita lelah. Apapun penyebab kelelahan itu. Karena bekerja, karena olahraga, pokoknya membuat kita menderita, lelah, lemes, atau penyakit. Bahkan sampai ada duri yang melukai kulitnya,
illa kafarallahu biha khotoyahu. Kecuali Allah hapuskan kesalahan dosa dari orang itu. Makin besar kadar penderitaannya, makin banyak dosa yang terhapus. Oleh karena itulah, semua penderitaan merupakan azab atas kesalahan orang tersebut. Tapi tidak semua kesalahan atau dosa diazab. Kebanyakan mah diampuni. Diampuni karena kebaikan dia. Diampuni karena doa orang lain. Diampuni karena banyak faktor. Karena ibadah yang dia lakukan, sholat, berdoa, infak, sodako, saum, baca Quran, itu mengampuni dosa-dosa tuh. Lebih banyak dosa yang terampuni daripada yang diazab. Seandainya semua dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia diazab langsung kontan, nggak akan ada kehidupan yang tersisa di muka bumi ini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma dhahara 'alal ardi syai'an min dabbatin. Seandainya Allah mengazab manusia karena dosa-dosa mereka, tak ada satupun kehidupan yang tersisa di muka bumi ini. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah memaafkan banyak dosa-dosa. Makanya berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma nazala bala'un illa bidzam wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah. Tidaklah musibah turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah terangkat kecuali karena taubat. Karena itulah maka satu di antara kebaikan dari musibah atau dari takdir yang buruk ini, gugur dosa, terus tobat, terus mereka sabar. Dari kesabaran itu lahir pahala. Terus orang yang kena musibah kalau menjerit, berdoa, memohon kepada Allah, doanya akan dikabulkan. Terus setelah itu kemuliaan orang itu di mata Allah akan terangkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Terus Allah janji setelah keburukan ini berlalu, Allah akan datangkan sebagai gantinya dua kebaikan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada dua kemudahan. Diulangnya ayat itu dua kali dengan kalimat yang persis sama, nggak ada bedanya sedikit pun, mengandung makna setelah satu kali kesulitan akan datang dua kemudahan setelahnya. Lihat, efek dari keburukan melahirkan banyak kebaikan. Makanya kalau Allah mau memberikan kebaikan kepada seorang, caranya Allah berikan musibah kepada orang itu. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan berikan musibah kepada orang itu. Siapa yang diberi musibah oleh Allah, tandanya Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Allah ingin memberikan banyak kebaikan kepada orang itu. Bagaimana caranya? Dikasih musibah. Makanya musibah bagi orang beriman tanda cinta, kasih sayang Allah. Allah ingin kasih kebaikan yang banyak, kasih aja musibah. Kenapa? Allah cinta kepada dia. Kenapa kok cinta ngasih musibah? Karena di balik musibah ada banyak kebaikan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan kasih musibah kepada orang tersebut. Makanya kalau di antara kita banyak penderitaan, kanyeri, kaperih dalam banyak aspek, berbahagialah.
Itu tanda cinta dan kasih sayang Allah. Berbahagialah bahwa itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Berbahagialah karena itu tandanya Allah mau memberikan dua kebahagiaan kepada kita setelah berlalunya musibah atau penderitaan yang Allah berikan kepada kita tersebut. Inilah kebaikan-kebaikan di balik musibah, di balik takdir Allah yang buruk yang menyebabkan kita memperoleh banyak keuntungan lebih besar daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Inilah beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk ya. Ya, waktunya sudah cukup, sudah 1 jam yang kita habiskan. Insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan ini di pertemuan yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Untuk Kak, anak. Ada hadiah, 1 ikhwan, 1 akhwat. Hadiahnya buku Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang kita bahas ini dengan syarah dari Syekh Al-Utsaimin. Ini akan kita hadiahkan. Ikhwan dulu, siapa yang mau buku ini? Cung. Itu yang berkopiah tuh, kasih. Siapa namanya? Sofyan. Pertanyaan, nggak gratis ya, harus dijawab, harus dibayar dengan menjawab pertanyaan. Tadi disebutkan takdir ada yang baik, ada yang buruk. Apa yang dimaksud dengan takdir? Ada 2 jenis takdir atau 2 cakupan makna takdir. Yang pertama, ketetapan yang Allah tetapkan kepada manusia di dunia. Yang itu pasti terjadi dan pasti yang baik. Yang kedua, peristiwa yang Allah turunkan kepada manusia bisa jadi buruk dan bisa jadi baik. Iya gitu? Iya, barakallahu fiik. Sini. Sekarang giliran akhwat. Silakan. Ya Ustadz. Iya. Sebutkan beberapa keuntungan dari musibah. Ada 2 kebaikan dari musibah. Yang pertama sebagai hukuman atas sebagian dosa sehingga dosanya terhapus. Yang kedua agar mereka bertaubat dan kembali kepada Allah. Ada lagi yang lain keuntungan dari musibah selain 2 itu? Merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Masa kasih sayang ngasih musibah? Ting terangkeun kumaha? Musibah bagi orang beriman itu adalah tanda cinta atau kasih sayang Allah kepada hambanya karena di balik musibah itu banyak kebaikan yang Allah inginkan bagi hambanya. Naon wae kebaikan anak teh? Menggugurkan dosa, kemudian membuat hamba itu bertaubat dan kembali kepada Allah. Terus cuma 2, banyak tadi. Iya. Sudah? Sudah Ustadz. Ya udahlah, kasihan. Dikabulkannya doa, ya diberikan pahala kesabaran, diangkat derajat, dan banyak lagi. Alhamdulillah. Yahdikumullah Islam. Bagaimana nasihat Ustadz bagi keluarga, tepatnya untuk istrinya yang telah berkeluarga puluhan tahun tapi mendapat suami masih sedikit sholat berjamaah di masjid
sedikit silaturahmi, sedikit berbakti kepada ibunya, mudah marah, kasar dengan anak dan istri. Ini mah laporan. Apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Bagaimana bentuk sabar yang disyariatkan? Iya. Coba ajak ngaji suaminya. Sudah Ustadz ada di sini. Pertama, kenapa dia masih sedikit sholat berjamaah? Karena dua. Pertama, mungkin karena kebodohan, ketidaktahuan. Dia tidak tahu sholat berjamaah itu wajib. Ayat dan hadis banyak tuh. Ya. Salah satunya, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Surah Tur. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Ini Al-Quran loh. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari ketika betis itu disingkapkan. Bukan betis manusia, untuk manusia disingkapkan gimana? Dah terbuka ketika dikumpulkan kan dalam keadaan telanjang ya. Tidak tertutup. Maka para ulama Ahlus Sunnah, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini yang disingkapkan betis Allah Azza wa Jalla. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud. Lalu manusia disuruh untuk sujud. Fala yastati'un. Tapi mereka tidak mampu sujud. Ingin sujud tapi tidak mampu. Tubuhnya itu heras, jeg-jeg, gak bisa bungkuk apalagi sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tertunduk, takut, diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Kenapa mereka demikian? Karena dulu ketika di dunia mereka diseru untuk sujud ketika mampu sujud, tapi mereka tidak mau sujud. Di dunia orang disuruh sujud dan mampu sujud tapi nggak mau sujud. Di akhirat orang disuruh sujud dan ingin sujud tapi tak mampu sujud. Siapa orang ini? Syekh Fadl Ilahi dalam kitab Hamiyatus Sholatil Jamaah mengutip pendapat banyak tabi'in. Yang dimaksud dengan orang ini adalah orang yang sholatnya sendirian di rumah dan tidak berjamaah di masjid. Sehingga ayat ini menjadi dalil tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Ya. Dan banyak lain-lain dari Quran dan hadis yang menyatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid. Nah mungkin orang yang dilaporkan oleh akhwat ini nggak tahu. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan mereka mengabaikan sholat berjamaah, mengabaikan silaturahmi, mengabaikan berbakti kepada ibunya dan kasar kepada anak istri. Itu karena apa? Bodoh. Kenapa bodoh? Entah tahu, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Bersikap baik, lembut, lunak, ramah kepada istri dan anak itu perintah Allah, itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu, anakmu secara baik. Perintah ini Al-Qur'an. Coba lihat tuh di dalam surat-surat nikah masing-masing kita tercantum wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik. Makanya baik buruknya seseorang dilihat dari salah satunya sikap orang itu kepada istrinya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ke istrinya. Dan aku orang yang paling baik kepada istriku. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Maka melaksanakannya berarti melaksanakan perintah Allah. Melanggarnya durhaka pertama kepada Allah bukan kepada istri.
Kepada istri iya durhaka. Tapi pertama kepada Allah karena melanggar ayat Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kedua, melanggar wasiat Rasul SAW. Beliau bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Ibunya, istrinya, adik kakaknya, pokoknya wanita termasuk istrinya, iya. Istausu bin nisa'i khairan. Ini wasiat. Aku wasiatkan. Perintah Allah, wasiat Rasul SAW untuk berbuat baik ke istrinya, maka berbuat baik ke istri adalah ibadah yang agung. Karena melaksanakan perintah Allah, melaksanakan wasiat Rasul SAW, maka baik buruknya seorang suami salah satunya dilihat dari ini. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istri kalian. Makanya ketika datang seorang wanita disertai ayahnya mengadukan kepada Rasul SAW bahwa istri wanita yang datang bersama ayahnya itu ngadu suaminya memukulnya. Apa kata Nabi SAW? Laisa ulaika bikhiyarikum. Mereka yang memukul istri itu bukanlah orang yang baik. Buruk. Lihat ya. Jadi ini ayat, ini hadis. Memperlakukan istri dan anak dengan baik, dengan lemah lembut. Dan itu tanda kebaikan yang ingin Allah berikan kepada sebuah rumah tangga. Berkata Rasul SAW, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, Allah masukkan kepada mereka sikap kelemah lembutan, bukan kasar. Kalau Allah menginginkan kebaikan, dilembutkannya hati dan sikap suaminya, istrinya, anak-anaknya, semuanya. Tapi kalau dicabut ini kelemah lembutan, bersikap kasarlah suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, menunjukkan Allah cabut kebaikan dari rumah tangga itu. Nah mungkin si suami ini nggak tahu ayat dan hadis tentang hal itu. Karena apa? Karena kebodohan. Karena ketidaktahuan ya. Itu penyebab pertama, kebodohan. Maka obatnya apa? Ilmu. Kasih tahu, ajak ngaji. Ilmu itu obat bagi penyakit, ya. Penyakit kebodohan kata Nabi SAW, fa inna ilajal ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat kebodohan itu bertanya. Kalau Nabi menyebut obat kebodohan itu bertanya, menunjukkan kebodohanlah penyakit dan obatnya adalah ilmu. Salah satu cara memperoleh ilmu adalah bertanya, ya. Penyebab kedua, mungkin suami ini tahu wajib bersikap lemah lembut ke anak dan istri karena perintah Allah, wasiat Rasul SAW. Tapi karena hawa nafsu dia abaikan. Dia tahu tapi melanggar karena hawa nafsu. Ya, dua-duanya baik kebodohan ataupun hawa nafsu, obatnya adalah ilmu. Gusur dia ajak ngaji. Ya, ke kajian baik offline, minimalnya online. Apa yang harus dilakukan oleh si istri melihat suaminya begitu? Pertama tadi, ajak ngaji. Kedua, tetaplah bersabar. Ya, ketiga, jangan pancing-pancing kemarahan suami. Sudah tahu kasar, sudah tahu emosional, sudah tahu gampang marah. Ayo dipancing-pancing gitu ya. Pokoknya hindarkan. Jangan sampai dia memancing kemarahan suami. Ketiganya doakan. Doakan agar suaminya memperoleh hidayah sehingga dilembutkan hatinya oleh Allah SWT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang istri jangan coba-coba jadi ustazah untuk suami. Seburuk apapun suami perlakukan anak. Kata siapa ini? Boleh nggak istri mengajari suami? Harus.
Boleh nggak istri jadi ustadzah bagi suami? Boleh, kalau memang istri lebih berilmu daripada suami. Ada istri yang lebih berilmu dari suaminya? Realitanya ada. Kenyataannya ada. Di kalangan sahabat ada, di kalangan para ulama juga ada. Ada nggak seorang ulama tapi wanita mengajar banyak murid dan muridnya laki-laki dan muridnya menjadi ulama? Ada, dan ngajarnya di balik hijab. Otomatis istri yang menjadi ulama ini suaminya muridnya juga. Nggak masalah, boleh. Kalau kenyataannya begitu. Namun anak berprinsip suami anak bukanlah Fir'aun. Terlintas dalam hati, andaikan anak tidak menikah dengannya, apakah termasuk menggugat takdir? Iya. Rezeki kita dapat suami kayak begitu. Mungkin waktu memilih kualitas kita dengan kualitas suami sama mungkin ya. Ingat, musibah yang terberat adalah musibah yang datang dari orang terdekat. Dari istri bagi suami, dari suami bagi istri, dari anak-anak bagi setiap orang tua, atau orang tua yang nyebelin bagi anak-anaknya. Itu lebih berat secara psikis. Kenapa? Pertama orang terdekat, kedua sehari-hari hidup bareng, hidup bersama. Kalau nyebelin, terus-terusan nyebelin, bikin tidak betah, ya enggak? Nah, apa yang harus dilakukan bagi orang yang mengalami hal tersebut? Pertama, introspeksi. Hukuman Allah salah satunya dalam bentuk buruknya akhlak dari orang-orang terdekat kita. Sampai Fudail bin Iyad menyatakan, in asaitullah fara'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah, dampak maksiatku itu terlihat pada buruknya perilaku istriku, anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Bahkan tiba-tiba banyak tikus di rumahku. Atau sejenis tikus, kalau di kita ada kecoa, ada lalat, ada apa penyebab DBD itu, nyamuk. Walaupun kadang-kadang disebarnya nyamuk itu sengaja, kan adanya program penyebaran nyamuk itu oleh Depkes apa ya, supaya apa nggak tahu, wallahu a'lam. Nah, pokoknya apapun yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman di rumah, adanya tikus, adanya kecoa, adanya binatang-binatang yang membuat kita risih, itu salah satu hukuman. Salah satu apa? Sanksi dari Allah atas dosa-dosa kita, atas maksiat. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi pernyataan ulama, namanya Fudail bin Iyad. Makanya Syekh Al-Utsaimin ketika ditanya, bagaimana solusi kalau keluarga atau orang terdekat nyebelin? Solusi pertama adalah taubat dan bertakwa kepada Allah. Istighfar, minta ampun, introspeksi, muhasabah, apa dosa kita nih. Lalu taubat dari itu, lalu tingkatkan amal ibadah, lalu banyak istighfar, lalu jauhi semua dosa, Allah akan kasih solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Allah permudah semua urusannya. Man akthar minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli daykin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah akan berikan kelapangan, ketenangan di saat sedang bersedih. Dan Allah akan limpahkan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Ya, solusi awal itu bertobat, bertakwa, beribadah, jauhi dosa,
Karena dengan bertaubat maka dihapus dosa, dihapus hukuman, dicabut hukuman. Ma nazala bala illa bidzam wa ma rufi'a bala illa bitaubah. Tidaklah bala turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bala dicabut kecuali karena taubat, ya. Saya tahu bahwa kematian adalah hal yang pasti. Di satu sisi saya ikhlas atas kematian mama. Tapi di sisi lain kadang anak belum terima. Padahal sejak November 2023, saya belajar untuk menerima. Saya masih saja bersedih. Apakah boleh? Mohon bimbingan. Bersedih itu tidak bisa dihindarkan. Dan tidak dosa, tidak dilarang. Kalau ada musibah kita sedih, wajar, normal. Nangis boleh. Nabi SAW nangis ketika anaknya Ibrahim meninggal ketika usia 11 bulanan, berurai air mata. Asal tangisan dan kesedihannya itu yang wajar, yang normal, tidak berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan itu meratap, baik kadarnya ataupun lama waktunya. Sebulan terus nangis, gogoakan, lolongseran, kokosodan, itu yang tidak boleh, ya. Itu yang meratap. Adapun sedih, ya. Cuma di tengah kesedihan, jaga mulut, jaga sikap. Apa yang harus dijaga dari mulut? Jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah. Dengan menyalahkan Allah, dengan menunjukkan ketidaksabaran, dengan mengatakan seruan kecelakaan. Aduh, celaka saya kalau mama meninggal akan, lalu disebutkan keburukan. Jangan. Nanti malaikat mengaminkan loh apa yang kita ucapkan. Makanya jangan berkata buruk kecuali kebaikan ketika dapat musibah. Karena malaikat, li'annal malaikah yu'amminuna ma taqulu, karena para malaikat mengaminkan apa saja yang kamu ucapkan, ya. Nah, sedih boleh, tapi tidak boleh kesedihan itu berdampak buruk. Dalam arti karena sedih kita jadi murung, nangis terus, tidak produktif, ya. Tidak mau mengamalkan kewajiban, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jangan sampai gitu. Boleh sedih. Yang harus dilakukan setiap sedih, ingat mama yang sudah meninggal, doakan ampunan, doakan rahmat, doakan nikmat kubur, doakan perlindungan dari azab kubur. Baca tuh, hafalkan doa sholat jenazah. Tujukan ke mama. Berdoanya kepada Allah, tapi isinya untuk mama yang sudah meninggal. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi madkhalaha wagsilha bil ma'i wa thalji wal bard wa naqiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min rasu abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjan wa adkhilhal jannah wa idha min adhabin nar wa adhabil qabr. Baca dalam sholat, baca dalam sujud, sholat fardu ataupun sholat sunnat. Apalagi ini ahwat tidak berjamaah di masjid, sholatnya sendirian di rumah. Baca dalam sholat, baca seusai sholat, baca sesering yang kita bisa. Kesolehan seorang anak salah satunya ditentukan oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya, ya. Jadi setiap ingat boleh bersedih, boleh, nggak masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan, doakan. Setiap ingat doakan, setiap ingat Tuhan. Itu yang bermanfaat bagi mama, ya. Kan mustahil begitu ingat ketawa, senyum, bahkan bahaya. Karena nggak boleh sedih ketika ingat tertawa. Hai mama, gitu. Boleh sedih nggak apa-apa. Mana yang harus didahulukan, qadha atau syawal? Nanti atau belum, Ramadan jaga belumnya. Nanti. Untuk wanita yang haid, apa masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Nanti ini juga belum. Ramadannya belum masuk. Nanti dibahas. Bagaimana cara agar bisa berlemah lembut
dengan anak dan selalu mengingat kelembutan dan kebaikan kita itu berefek baik untuk akhirat kita. Apakah ada amalan khusus agar tidak bersikap kasar? Pertama, yakinilah bahwa bersikap lemah lembut itu ibadah, dapat pahala. Kenapa? Karena perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, jangankan orang ke keluarganya, seorang manusia yang paling mulia, para nabi, ketika disuruh menghadapi manusia terbejat, oleh Allah tetap disuruh berlemah lembut. Ya, siapa? Musa dan Harun. Ketika disuruh mendakwahi Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina, ucapkan oleh kalian berdua ucapan lemah lembut kepada si Fir'aun. Si Fir'aun manusia terdurhaka pada zaman, bahkan sampai zaman sekarang belum tentu ada tuh yang menyamai kebejatan si Fir'aun, ya enggak? Tapi tetap berlaku lemah lembut. Itu ke si Fir'aun. Apalagi ke orang yang lebih ringan kadar kekafirannya. Atau apalagi kepada sesama muslim. Apalagi muslim itu anggota keluarga kita. Wajib berlemah lembut. Ya, makanya ketika ada seseorang ulama ditegur keras oleh kawannya, dia berkata, apakah kamu lebih baik daripada Musa dan Harun dan aku lebih buruk daripada Fir'aun? Sehingga kamu bersikap kasar kepadaku? Para Allah pun berfirman kepada Musa dan Harun, suruh berbicara dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyina. Berkatalah kalian berdua kepada si Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Jadi itu teguran, sindiran, ya. Apalagi kepada sesama muslim. Itu pertama. Kedua, kelemah lembutan itu sifat Allah, disukai oleh Allah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq wa yu'ti ila rifqi ma la yu'ti ila ghairihi. Allah itu rafiq, lemah lembut, dan sangat mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan kebaikan kepada kelemah lembutan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Ini perintah Allah, dicintai oleh Allah, maka melakukannya ibadah yang agung, mengundang turunnya cinta Allah kepada kita. Yakini itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yakini buruknya kekasaran, kekerasan. Pertama, melanggar perintah Allah. Melanggar larangan Allah. Nggak boleh kasar. Melanggar larangan Rasul SAW. Jadi kalau kita kasar, dosa pertama kepada Allah dan Rasul. Sebelum kepada manusia yang tersakiti oleh kekasaran kita. Ya. Yang kedua, efek buruk dari kekasaran membuat orang membenci kita dan menjauhi kebenaran yang kita sampaikan dengan cara yang kasar. Allah berfirman, walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik. Kalau kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, niscaya mereka akan lari menjauhimu. Ini efek buruk dari kekasaran. Ya. Ketiga, coba lakukan amalan-amalan pelembut hati. Apa yang bisa melembutkan hati? Cari rahmat Allah. Kalau rahmat Allah turun kepada kita, hati kita akan lembut. Fabima rahmati minallah lintalahum. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Ini efek dari rahmat. Gimana cara mencari rahmat? Ngaji kayak begini. Baca Al-Quran, berzikir, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Cari orang fakir miskin, cari anak yatim, elus tuh kepala anak yatim. Itu akan melunakkan hati kita, ya. Nah, termasuk
mengingat kematian. Bahwa kita akan mati. Seorang wanita curhat kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kekerasan hatinya. Maka Aisyah menyuruh dia akan memperbanyak mengingat kematian. Fafa'alat faraqat qalbuha. Banyak-banyak mengingat kematian. Dilakukan, lalu hatinya pun melunak dan sikapnya pun lembut. Ya. Terakhir, apakah ada sholat fajar? Ada. Sholat fajar itu sebutan untuk 2 rakaat sebelum subuh. Dan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Setahu saya sholat fajar itu sholat qabla subuh. Geding. Tahu. Bagaimana menurut Ustaz bahwa kain bekas umroh katanya kalau orang tersebut meninggal harus dipakai untuk sebagai kain kafan karena sebagai saksi. Pertama, itu diharuskan kalau mati dalam keadaan ihram. Ketika umroh, ketika haji, ketika memakai kain ihram mati. Bukan itu penyebabnya. Penyebabnya bisa celaka, bisa penyakit. Ya. Maka harus dikafani oleh kain yang sedang dipakainya. Kata Nabi SAW, ya, kafinu bithaubaihi. Kafani dia dengan kedua kain ihram yang sedang dipakai. Ini ketika seorang sahabat ketika wukuf di Arafah berdoa di atas kuda, kudanya tiba-tiba ngajerete. Ngajerete apa? Menjerete. Lalu jatuh keinjak mati. Maka kafani dia dengan kedua pakaiannya, pakaian ihram. Wala tuhammiru ra'sahu. Jangan kamu tutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu mulabbihan yaumal qiyamah. Karena dia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Pahala hajinya ngalir terus sampai hari kiamat tuh. Ini salah satu di antara keuntungan orang yang mati dalam keadaan sedang melakukan ibadah, sedang sholat mati. Pahala sholatnya mengalir terus sampai kiamat. Sedang saum mati. Pahala saumnya terus mengalir sampai hari kiamat. Maka sering-sering saum sunnah. Siapa tahu kita mati dalam keadaan saum sunnah. Oh saya mau masih lama, udah sekarang sehat. Kematian itu bukan karena penyakit ya. Mungkin nanti kecelakaan, ketabrak orang, peluru nyasar. Kita nggak bisa menduga ya. Nah, jadi yang pertama wajib dikafani oleh kain ihram kalau dia mati dalam keadaan ihram. Kedua, kalau dia umpamanya menyimpan kain ihram dan kelak ingin dikafani dengan itu dibolehkan dengan catatan tidak hanya itu. Karena sunnah Nabi SAW kain kafan itu minimal 3 helai. Kalau kain ihram berapa? 2 helai. Itu yang pertama. Kedua, kain ihram tidak bisa menutup seluruh tubuh. Kalau hanya pakai kain itu, nggak bisa seluruh tubuh tertutup. Ya, tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, boleh ditambah dengan yang lain-lain. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiganya, wajib setiap muslim ketika matinya dikafani dengan kain apapun yang bisa menutup seluruh tubuhnya. Kalau nggak ada, hanya bagian kepala saja yang tertutup sampai kaki, kakinya terbuka, boleh kakinya itu ditutup dengan dedaunan. Lebih utama menutup kepalanya, kakinya ditutup dengan dedaunan atau benda lain yang bisa menutupi. Jadi tidak harus dengan memakai kain bekas kain umroh. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah lewat 10 menit. Insya Allah kita jumpa kembali nanti sore di sini membahas tentang amalan hati, tentang amalan perusak hati. Ini penting bagi kita ba'da asar jam 4. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.